Oke, halo teman-teman dari investor, selamat datang di channel Cuan Saham Jasa Teknikal Terbaru Harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 19 Desember 2023. Hari yang cukup menarik, IHSG menguat dengan solid dan seperti biasa, nanti kita akan mengenai IHSG dan juga beberapa sampilan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan saham, bisa cari 3 klik link sosial base deskripsi, dan bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel cuan saham dan channel like, subscribe, karena support teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena konten setiap hari di Cuan Saham. Saya sampai jumpa harian Sabtu dan Minggu, konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi, di mana hari transaksinya cukup ramai, 9,9 triliun dengan pergerakan asing net buy 194 miliar. Dominan di pasar reguler 258 miliar, sedangkan di pasar nego net sell 63 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Untuk hari ini ada BBCA 146 miliar, Bank Mandiri 53 miliar, Brand 36 miliar, AMMN 36 miliar, Adaro 33 miliar, Telkom 29 miliar, Astra 22 miliar, EZWR 22 miliar, Pegas 18 miliar, Bukalapak 10 miliar, Jasa Marga 10 miliar, Excel 9 miliar, ADMR 7 miliar, GCTL 7 miliar, CPIN 6 miliar, PTBA 5 miliar, ICBP 3 miliar, dan Pakuwon 3 miliar. Kita masuk saham-saham asing, ada Pegeo 40 miliar, BBRI 38 miliar, BBNI 37 miliar, Film 19 miliar, Unirector 18 miliar, Bumi 14 miliar, Indosat 13 miliar, Alfamart 12 miliar, BRMS 11 miliar, TPIA 11 miliar, KLPF 11 miliar, NKP 6 miliar, MDK 5 miliar, Inco 5 miliar, Sido 4 miliar, MBMA 3 miliar, Medco 2 miliar, Kayu 2 miliar, INDF 2 miliar, dan SMGR 1 miliar. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG. Cuman sebelum masuk ke analisa teknikalnya IHSG, saya ada sedikit ya curhat lah ya. Sebagaimana teman-teman tahu ya, beberapa waktu ke belakang, bahkan kalau nggak salah 1 minggu ke belakang, CCS ini nggak ada konten. Terus sebelumnya juga ada bolong-bolong, maksudnya tidak rutin setiap hari. Dan saya mohon maaf atas hal tersebut, karena dari bulan November, Oktober, September, ya sekitar September lah, saya itu ada project berjalan di bisnis saya yang lain ya, dan jujur itu benar-benar memakan pikiran ya, pikiran dan tenaga saya sehari-hari, jadi udah habis untuk itu. Dan ya itu membuat kadang apa ya, bikin kontennya jadi bolong seperti itu. Cuman ya alhamdulillahnya untuk saat ini sudah selesai project itu di kemarin Senin 18 Desember. Dan ya semoga bismillah mulai hari ini tanggal 19 Desember saya sudah bisa fokus lagi ke cuan-cuan saham, baik di YouTube maupun grup dan lain sebagainya. Jadi terima kasih atas pengertian teman-teman, dan mohon maaf kalau saya agak sering bolong ya konten akhir-akhir ini. Semoga ya ke depan saya sudah bisa rutin lagi. Tuh. Oke, kita masuk ke analisa teknikal IHSG, di mana hari ini IHSG naik 0,96%. Candlenya solid tapi tarikan di belakang. Terakhir ya, kemarin IHSG same low, same high, same low, same high, dan koreksi lagi. Bahkan tadi pagi di grup saya bilang IHSG kayaknya udah patah uptrend ya, tapi ternyata belum, masih bertahan ya dari uptrend ini, dan terlihat hari ini masih kembali menguat. Kalau misalkan dia udah patah uptrend, artinya IHSG masuk fase sideways 7200 sampai 7050. Same high, same low, same high, same low, same high, same low. Dari yang sebelumnya uptrend, sideways, nanti bakal menentukan arah lagi, apakah akan kembali uptrend atau dia bakalan reversal. Artinya kalau misalkan dia sudah masuk fase sideways, gunakan patokan 7200 sebagai resist dan 7050 sebagai support. Kalau break ke atas itu bakal cakep, kalau jebol ke bawah itu bakalan short term reversal. Tapi melihat hari ini kembali menguat, masih ada harapan di mana IHSG ini sedang membentuk yang namanya ascending triangle ya. Karena di sini dia low, high, same low, high, higher low, same high. Nah, asumsinya kalau misalkan dia break 7200 atau misalkan dia besok koreksi lagi dan tidak jebol area 7090 atau kita buletin 7100 lah, maka view itu berpotensi untuk terjadi dan ascending adalah sebuah continuation. Tuh, tapi untuk konfirmasinya tetap sama ketika IHSG breakout 7200. Intinya kalau break 7200 uptrend akan berlanjut. Tapi kalau gagal break
dan malah jebol 7050 ada short term reversal dari IHSG. Kalau kita lihat areanya memang IHSG sudah masuk area kuat ya, tinggal last resist aja 7300. Kalau break yang 7300 saya jamin ini market cakep banget. Kenapa? Karena setelah 2 tahun akhirnya IHSG keluar dari fase sideways. Jadi tinggal gunakan patokan-patokan tadi, jangan greedy, pilih saham yang tepat dan jangan lupa selalu batasi resiko. Simpelnya kalau mau otomatis tinggal gunakan EMA20 ini aja. Selama IHSG nggak close di atas EMA20 maka arahnya masih akan ke atas. Dan ya selalu batasi resiko aja. Oke, untuk IHSG kita langsung masuk beberapa sampilan. Saya mulai dari yang dijual asing dulu. Saya pengen bahas Pekio. Ini juga rame setelah beberapa waktu kemarin. Temennya BRPT ya, sama-sama panas bumi. Oke, kita bahas Pekio, di mana hari ini Pekio naik 2,5%. Candlenya cukup bagus dan volumenya tapi kecil banget, agak kurang enak. Terakhir Pekio itu dia IPO turun naik, di sini dia reversal atau membentuk fase uptrend dengan sebuah cup and handle breakout, dia membuat uptrend dan akhirnya kemarin turun sampai 990. 990 adalah area uptrend line dari Pekio. Dia menyentuh area tersebut, merespon dengan double bottom 1, bottom 2, lalu menguat dengan volume yang cukup bagus. Kalau dilihat dari volumenya, saya rasa optimis dia bisa higher high kalau dilihat dari volumenya. Nah, another view, kalau kita perhatikan saat ini Pekio sudah berhasil breakout ya. Dia sudah berhasil breakout dari downtrend line-nya. Kalau kita gunakan di sini kan ada sebuah downtrend line ya, entah ini broadening atau apapun itu, yang jelas dia sudah break dan kita bisa tarik resist dari atas 1680 all time high-nya sampai kemarin koreksinya di 990. Dan ini adalah beberapa resist dari Pekio. Kalau kita perhatikan dia baru aja kejedot kemarin di 1135, itu mendekati Fibo 0,618-nya. Tapi kalau kita perhatikan satu hal yang menarik, dia sudah berhasil membentuk higher low dan juga higher high. Low, high, higher low, higher high. Jadi sudah ada short term reversal dan sekarang dia sedang retest seperti itu. Nah, untuk view saat ini sebenarnya stop loss masih jauh ya. Selama nggak jebol 1035 masih oke. Tapi kalau dia jebol 1035 baru dia breakdown structure dan akan melanjutkan lower low. Untuk saat ini amannya sih wait and see dulu selama nggak jebol 1070. Karena di situ ada neckline ya, ada potensi dia sedang membentuk higher lagi untuk selanjutnya membentuk higher high. Untuk target saat ini, kalau misalkan teman-teman punya barang ya, Pekio ini ada di sini. 14 sampai 15 lah targetnya itu. Di area pullback dulu. Nanti setelah itu baru dia menentukan arah apakah higher high atau bakalan kembali koreksi. Dan ya, support terdekat itu 1070, baru nextnya di 1130. Dan penting sama selalu batasi resiko aja. Kita lihat transaksinya, distribusinya cukup konsisten semenjak dia di fase bull ya. Karena memang kalau sudah jalan saham itu ya sudah bukan di fase akumulasi maupun distribusi lagi. Jadi tinggal ikuti price action aja. Dan menurut saya sekarang pun juga sudah ya, tinggal ikuti price action aja, gunakan TA tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kalau kita perhatikan juga dia baru menyentuh moving average dan terlihat mau golden cross. Jadi selama nggak jebol 1070, Pekio ada arah upside yang bagus. Itu untuk Pekio. Kita lanjutkan, kita cari yang ada spread dan yang menarik. Saya pengen langsung masuk ke yang DP asing dulu untuk hari ini. Saya pengen coba bahas Adaro. Lama nggak bahas batu-baraan. Ini juga sudah akhir tahun ya. Biasanya Adaro mau bagi dividen. Dia kan biasanya dividennya setahun 2 kali ya. Yang satu Desember. Ya antara Desember Januari lah. Dan ini kan udah mau ganti tahun ya, sudah mau interim. Dan kalau kita perhatikan juga lebih besar dividennya yang akhir tahun. Jadi seperti apa kalau menarik di Januari Adaro ini. Kita bahas Adaro, di mana Adaro hari ini berhasil naik gap up 3,59%. Biasanya pengumumannya udah keluar dividen per share-nya berapa, tapi saya belum ngikutin, nggak kelihatan kalau di RTI bisnis. Yang jelas dia menguat dengan volume yang bagus, candlenya juga gap up. Terakhir Adaro bottom di 2000, naik sampai 29, lalu koreksi sampai 23. Terbentuk sebuah lower high lower low dan terlihat bahwa Adaro belum breakout, sangat disayangkan. Atau hari ini breakoutnya, ini cukup menarik kalau hari ini breakout, karena gap ini bisa jadi breakaway gap dan itu tidak perlu ditutup seperti itu. Nah, kalau kita asumsikan ini sebagai breakout, maka kita bisa tarik Fibo dari atas sampai ke bawah
2990 sampai 2380, dan ini adalah beberapa target dari Adaro. Kalau yang realistis di area pullback 2740 sampai 2850. Another view, kita bisa lihat inverted head and shoulder juga ya, shoulder kiri, head shoulder kanan. Cuma memang konfirmasinya adalah ketika dia breakout 2650. Tapi view yang paling kelihatan jelas adalah saya rasa Adaro membentuk sebuah pattern continuation bullish flag di sini ya. Nih. Dimana dia sudah berhasil breakout dengan targetnya adalah setinggi tiang benderanya. Nah, nih targetnya pas di area pullback. Jadi saya rasa cukup menarik untuk Adaro saat ini, dan potensinya sih sampai ke area gap ya. Bukan gap, di area pullback. Itu 2760 sampai 2850. Untuk support sekarang saya rasa masih 2500. Jadi ya cukup jauh juga. Kalau misalkan bisa dikasih nutup gap, itu bakalan cakep. Tapi harusnya lebih bagus kalau nggak nutup gap. Yang jelas kalau ada pelemahan sampai 2500, Adaro menarik untuk buy on weakness. Seperti itu. Dengan target-target gunakan Fibo ini. Kita lihat transaksinya, hari ini terjadi akumulasi, tapi ya sama, ikuti price action aja dan coba selalu batasi resiko. Kalau mau nawar tidak terlalu pelit, bisa dimulai dari 2570 sih. 2570 sampai 2530. Tapi kalau dilihat dari candle dan volumenya kayaknya besok nggak pakai retest. Yang penting jangan FOMO, tahu setupnya, tahu resikonya. Kalau mau kejar juga kejar dengan tanggung jawab. Dan yang sama, selalu batasi resiko aja. Itu untuk Adaro. Saya lanjutkan, saya pengen coba cek si entah kenapa saya pengen bahas Pegas. Ini juga apa ya, saham yang menurut saya by fundamental bagus, cuman ya teknikalnya belum mendukung. Kita bahas Pegas, di mana hari ini Pegas naik 2,82%, candlenya bagus, volumenya masih belum terlalu oke. Kita lihat big view Pegas, di mana sebelumnya Pegas ini uji satu kali di 1850, lalu uji dua kali di 1850, resistnya 1, 2. Yang ketiga kirain bakal jadi ascending, tapi enggak, malah dia lower low dan sekarang turun sampai 2950 seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan saat ini Pegas sudah mulai masuk area kuat, di mana sebelumnya ini juga pattern kuatnya dia ya di area sekitar 1000, dan terlihat sudah adanya pelemahan koreksi seperti itu, kelihatan dari turunnya. Dan most likely sih sudah ada divergennya ya, nih di mana harga ke bawah sedangkan indikatornya sudah ke atas seperti itu. Nah, tapi ini masih fase awal yang biasa disebut dengan spec buy ya. Ini berpotensi membentuk yang namanya falling wedge dengan target terdekat Pegas masih di sini 1150 ya, nih target terdekatnya. Nanti kalau udah 1150 retracement dulu, baru nanti biasanya bentuk pattern selanjutnya seperti itu. Yang jelas dia sudah mulai masuk area kuat, intinya itu untuk setup belum kelihatan, masih spec buy doang. Untuk saat ini target kalau misalkan besok dia break 1100 ya, maka target saya rasa di 1150 dulu, baru setelah itu kita pantau lagi. Kalau target cukup jauhnya ya saya rasa ke area supply sih di sini 1300. Sebelumnya di sini dia support, breakdown, ada potensi untuk pullback terlebih dahulu. Tapi next step nanti kita update lagi. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Kita lihat transaksinya mulai terjadi akumulasi untuk hari ini, dan ya ikuti price actionnya. Untuk Pegas saya lanjutkan, kita cari yang ada spread lagi. Saya pengen masuk ke yang merah-merah untuk hari ini. WIM. Enggak deh. Nanti entah kenapa saya pengen bahas apa itu namanya, farmasi, tapi nanti ya. Nah, ini kurang ada yang menarik, yang merah-merah. Kita langsung masuk ke yang hijau-hijau aja. Kita bahas top gainer hari ini, KF. Ini memang saham yang apa ya, senang kalau ada COVID ya. Oke, kita bahas KF, di mana hari ini KF berhasil naik 24,9% ARA dengan volume yang dengan candle yang sangat solid dan volumenya lebih besar. Ini artinya kenaikannya masih didukung oleh market. Most likely masih bakal berlanjut. Entah nextnya sell on strength atau konsol dulu atau naik dengan sehat, belum ada yang tahu. Yang jelas ini volume mendukung kenaikannya si Kimia Farma. Terakhir KF ini memakan korban banyak ya, dari puncaknya 7.500 sampai bottom di 690. Terakhir dia juga bottom di area sini, lalu isu COVID naik sampai 7.700. Koreksinya lebih menyakitkan dan akhirnya dia membentuk same low, yang artinya sudah tidak downtrend lagi. Di sini dia sudah sideways. Low, high, same low, higher high. Breakout, retest, dan akhirnya sudah higher high.
Artinya KF ini sudah masuk ke fase uptrend. Bukan fase uptrend deh, sudah ada short term reversal. Karena dia sudah tidak lower low dan dia sudah higher high seperti itu. Nah, cuman untuk sekarang ini masih setup FOMO ya, karena masih dua continuation. Ini continuation juga, dan saya rasa ini lebih ke yang punya barang. Untuk resisten terdekat ada di area 1720 dan area tersebut cukup kuat, perlu diperhatikan. Dan kalau misalkan ada reject, baru menurut saya itu waktunya dipantau. Kalau misalkan ada reject di 1720. Intinya kalau setup nggak FOMO, kita tunggu retracement-nya. Dan retracement-nya dari mana? Most likely di resist terdekat di 1720 seperti itu. Tapi kalau misalkan dia lanjut terus gimana Mas? Ya jangan FOMO aja. Kalau misalkan mau kejar ya tetap punya setup, punya stop loss, punya money management dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan mau setup aman ya tunggu dia retracement setelah menyentuh 1720. Untuk resist 1720, 2280, baru setelah itu 3000 sampai 4500 menutup salah satu gapnya seperti itu. Dan apakah dia bakal all time high lagi? Nggak ada yang tahu. Apakah gap di atas bakal terjemput? Nggak ada yang tahu. Apakah COVID ini bakal ramai seperti 2020? Nggak ada yang tahu. Yang jelas untuk sekarang ini volumenya mendukung. Tinggal kita perhatikan kalau misalkan dikasih retracement. Ingat juga ini saham high volatility, jadi pahami resikonya juga. Kita lihat transaksinya, auto bagus, nggak perlu dijelaskan lagi, tinggal batasi resiko, jangan FOMO. Itu untuk KF, saya lanjutkan. Ide apa namanya? Health baru pada manggung. Terakhir lah ya, kita bahas satu, saya pengen bahas BRPT aja. Happy cuan, ini masih on track. Baik saya bahas di YouTube dari waktu lama sampai terakhir pun juga masih saya bahas, dan di grup pun juga setupnya juga sudah ada. Oke, kita bahas BRPT, di mana BRPT hari ini naik 7,17%. Sedikit review, ini pembahasan terakhir, dia simetrikan triangle, konsolidasi, akhirnya breakout. Breakout dia same high, dan ketika turun 945 saya sudah bilang ini adalah higher low. Yang sebelumnya di sini dia lower high, di sini higher low. Ketika dia menang melawan seller dan membentuk same high, harusnya dia sideways, same high, same low. Tapi karena dia nggak sampai same low, artinya dia sampai higher low, dan indikasi terbentuk uptrend, yaitu breakout 1530. Terjadi, dia break 1530, naik sampai target higher high, lalu retracement adalah sesuatu yang sangat wajar. Nah, untuk saat ini kita bisa fokus pada uptrendnya siapa yang namanya? BRPT. Apalagi kalau misalkan teman-teman masih punya barang bawah ya, itu bakalan sangat menarik untuk masih di hold seperti itu. Kemarin dia kena area swing high juga di higher high-nya, dan kalau misalkan retracement itu adalah sesuatu yang sangat wajar seperti itu. Untuk area kuat saat ini masih di 1280 di dekat area gap ya, dan sekarang masih belum kelihatan setupnya sebenarnya. Jadi ya perlu diatur juga seperti itu. Untuk support sekarang sini 1350, 13 sampai 1280 di area gap, baru next di area 1135. Kalau continuation belum kelihatan juga ya, walaupun volumenya terlihat bagus. Tapi kalau misalkan dia langsung mau bikin continuation gini, bullish flag, ya sebenarnya bisa juga. Cuman ya kita tunggu aja konfirmasinya seperti itu. Yang penting sama selalu batasi resiko aja. Transaksi, ini cukup menarik nih. Dia mulai nurut MA20 ya. Bisa digunakan untuk trailing stop juga 1400 ini. Dan ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Oke, itu dulu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Manfaat orang dari saya. Semoga saya bisa rutin lagi bikin konten tiap hari. Jangan lupa support terus channel Salam dan like, comment, subscribe. Karena support konten gratis tapi sangat berarti buat konten kreator ini. Sekian dari saya dan salam cuan.